Selamat malam kepada teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Gerard Gegen, dalam acara Nescafe. Hari ini dan malam ini saya menampilkan seorang sosok yang luar biasa, mungkin sudah tidak asing lagi dan tidak diragukan lagi, yaitu saudari Christina Piping, yang disebut Piping ya, Ping. Selamat malam, Ping. Malam semuanya. Oke, siap, Ping. Mohon maaf nih mengganggu waktunya malam hari ini, sangat mendadak, tapi saya kira kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, Ping ya. Jadi tidak ada hal yang serius, tidak ada hal yang sensitif dan tidak menyinggung hal-hal yang baik personal maupun perusahaan. Baik, Ping, malam ini saya akan mengajak Piping dalam satu wawancara atau ngobrol santai. Ini mohon maaf sinyalnya kurang bagus nih. Saya tahu, saya kenal Piping cukup lama ketika bekerja dalam suatu perusahaan di rumah sakit. Jadi malam ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan Piping, dan saya kenal begitu lama dengan Piping karena sosok yang boleh dibilang sangat fenomenal. Mohon diceritakan, bukan mohon diceritakan ya, coba saya ingin bertanya sedikit sebetulnya, bagaimana Piping bisa masuk dalam dunia keperawatan yang saya kira Piping sudah hampir berapa tahun, Ping? Hampir 30 tahun ya jadi perawat ya? Ya, jadi sekarang sih sebenarnya masih juga jadi perawat. Ya 25 tahun lah. 25 tahun ya. Oh, baik. Jadi silakan. Ini karena menjadi inspirasi semua orang sebetulnya yang memang dunia keperawatan sekarang lagi banyak disorot oleh media massa karena dengan adanya pandemik. Silakan, Ping. Bagaimana menurut Piping? Kenapa sampai Piping bisa menjadi seorang perawat? Awalnya bagaimana gitu, Ping? Iya, sebelumnya terima kasih buat Mas Gegen yang udah mengundang saya, meskipun kita udah kenal lama, tapi baru sekali ini nih diundang di Nurse Cafe-nya Mas Gegen. Ya, jadi kalau ditanya apa sih yang memotivasi Piping untuk jadi seorang perawat? Nah, jadi sebenarnya dulu sih kalau kita bicara flashback ke belakang, memang sebenarnya nggak ada tuh niat jadi seorang perawat ya. Jadi idealis banget sih waktu dulu ingin jadi di luar daripada medis lah. Nah kemudian tapi kenapa bisa mencintai dunia keperawatan ini, karena secara tidak sengaja, jadi waktu kalau boleh cerita dahulu itu karena dulu ayah tuh sakit di sebuah rumah sakit swasta yang kebetulan juga akhirnya menjadi pendidikan awal keperawatan buat Piping sendiri. Jadi dirawat cukup lama di ruang intensif. Kemudian di situ ibu tuh melihat bagaimana seorang perawat itu yang benar-benar ngerawat bapak ya dengan ya gimana ya, tanpa mengenal lelah gitu ya. Kemudian kayaknya mereka tuh selalu seneng gitu, sukacita ngerawat pasien gitu ya. Jadi akhirnya kemudian sampai di situ dulu, terus kemudian akhirnya bapak nggak ada waktu aku SMP, karena kebetulan beliau tuh punya penyakit jantung, dan waktu aku lulus SMP bapak nggak ada. Terus kemudian karena kami bersaudara cukup banyak, ada 6 bersaudara, akhirnya ibu tuh dan kita masing-masing anak itu jadi kayak akhirnya terpikir bagaimana caranya supaya bisa dapat kerja lebih cepat gitu ya. Dulu sih ininya motivasinya supaya dapat kerja cepat dan supaya bisa dapat menghasilkan uang. Jadi motivasinya dulu bukan benar-benar mencintai gitu ya. Nah, jadi akhirnya waktu itu setelah lulus SMP, kemudian kami semua saudara-saudara kandung itu mulai untuk mengambil jalur yang bukan jalur SMU biasa, tapi jalur
yang memang ada kayak ada di sekolah menengah SMTK yang untuk ke rumah tanggaan, ada yang pokoknya semua jalurnya jalur yang bisa dapat kerja nantinya. Nah, akhirnya karena aku mau kemana ya gitu kan, terus kemudian karena ibu cerita gitu, kenapa kamu nggak coba ke rumah sakit ini gitu kan untuk jadi perawat. Akhirnya ya udah aku coba untuk masuk pendidikan di masuk pendaftaran. Kemudian waktu pendaftaran aja itu juga karena banyak peminatnya ya, dulu kan perawat itu juga perawatnya tuh apa ya, rumah sakitnya banyak tapi perawatnya sedikit, cuman peminatnya mungkin ya. Dulu tuh peminatnya sampai keluar kota gitu kan. Nah, pada waktu mendaftar sebenarnya itu ada aku tuh kurang berat badannya, tapi akhirnya ada salah satu perawat yang perawat pendidikan yang ya akhirnya karena kita satu apa namanya, dia juga kebetulan bapak dari Flores dan dia juga orang Flores. Setelah tahu, ya udah nggak apa-apa, kamu coba aja dulu, nanti kamu kalau udah pendidikan berat badan bisa ditingkatkan. Akhirnya dari situ mulailah dari sekolah perawat kesehatan dulu yang setara dengan SMO. Nah, masuk asrama, kemudian lebih mandiri. Nah, dari situ mulai tumbuh dari tadinya cuma mungkin dulu ada istilah panggilan bel, panggilan koran gitu ya. Jadi perawat tuh panggilan bel, panggilan koran, tapi akhirnya lama-lama kayak udah ngeblend gitu, udah cinta banget sama dunia keperawatan. Nah, dari situ akhirnya kita memang akhirnya memang dulu sekolah perawat, setelah selesai bisa dapat kerja dimanapun waktu kita ngelamar-ngelamar gitu kan. Nah, ya dari situlah akhirnya pertama sekali lulus itu kemudian langsung kerja di salah satu rumah sakit swasta juga di daerah Jakarta Selatan, Cilandak. Nah, kemudian akhirnya pindah karena rumah sakitnya kebakaran. Ya, dulu belum ada tim fire safety, itu belum ada ya. Jadi benar-benar tapi ngalamin dulu. Makanya mungkin ini kayak udah jalannya gitu loh. Jadi ditemuin satu kejadian yang dialami sendiri pada saat itu, nggak pernah diajarin bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, nggak tahu cara evakuasi gimana, tapi kita harus nyelamatin pasien gitu. Nah, jadi itu satu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Akhirnya dari situ karena nggak tahu ini rumah sakit mau diteruskan atau enggak, akhirnya pindah. Nah, akhirnya bergabunglah di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, dari situ prosesnya memang cukup panjang untuk menjadi sampai dengan saat ini gitu. Jadi dari mulai di ruang rawat inap, kemudian sampai akhirnya pindah ke poliklinik, dan dari situ di poliklinik Piping kuliah sambil kerja juga kan, ada kesempatan untuk melanjutin di diploma, kemudian aku sambil kerja, kemudian setelah selesai ada kesempatan lagi untuk ngambil S1 sambil kerja juga. Nah, jadi semua prosesnya dijalanin dan itulah akhirnya terbentuk pribadi yang benar-benar nyatu dengan dunia keperawatan. Jadi udah nggak bisa dipisah sih sama keperawatan. Dulu Piping SPK ya, Ping? Iya, SPK. SPK ya, SPK. SPK tahun berapa tuh? Dulu lulusnya sih tahun 91 ya. 91. Lulus tahun 91. Jadi masuk tahun 89 gitu, lulus tahun 91, kemudian kerja di itu yang rumah sakit swasta yang di Jakarta Selatan, baru masuk ke Jatinegara tuh tahun 93. Oh, sebelum jadi mitra keluarga ya dulu ya? Iya, dulu masih mitra keluarga. Oh, iya. Ya, saya kenal Piping juga duluan Piping kalau nggak salah dari saya. Saya 96 kalau masuk, kalau nggak salah. Iya. Ya, baik Ping. Nah, ada satu testimoni tadi Piping katakan, ada testimoni yang mengatakan bahwa Piping sehingga Piping terpanggil. Ya. Sesungguhnya Piping mau cita-cita apa sih sebelum jadi perawat itu sebelumnya? Sebenarnya cita-citanya ya nggak mau di dunia medis sih. Jadi kayak maunya tuh di kantor gitu, yang maksudnya yang lepas daripada perumah sakitan gitu. Justru kayak
nggak kenal tuh perawat seperti apa sih tuh, nggak kenal sama sekali, nggak ada gitu loh. Jadi SMU, kuliah, pengennya gitu loh. Jadi kayak ya pada zamannya saat itu, waktu zamannya aku itu ya kan pengennya ya nggak sesuatu yang kayaknya kalau misalnya masuk ke dari SMU aja udah kerja gitu, kayak kenapa mesti kerja gitu, setara SMA kenapa nggak dinikmati misalnya gitu kan, nikmati masa mudanya gitu kan. Tapi kan akhirnya maksudnya kalau kita di dunia keperawatan itu kan kita harus masuk asrama yang sepertinya dibatasi setiap gerak dan seterusnya gitu ya, harus dewasa karbitan sebelum waktunya. Jadi ya hal-hal seperti itu yang mungkin nggak terfikir sama sekali. Jadi usia 17 tahun harus ngerawat pasien yang usianya 3 kali lipat dari kita gitu. Bagaimana kita menampilkan kedewasaan yang belum saatnya gitu. Jadi tapi semuanya itu mungkin kalau saat ini ditelusur diulang lagi tuh kayak memang bersyukur gitu loh ada perjalanan itu gitu loh. Kalau enggak kan mungkin kita nggak bisa sampai di posisi yang sekarang, atau kita nggak bisa terbentuk mentalnya gitu ya. Jadi itu yang terasa sih baru sekarang ini. Ya, jadi sangat menikmati sekarang ya jadi perawat. Sangat menikmati. Iya, memang kata orang bijak itu tidak ada kata lain selain bersyukur. Ya. Itu yang penting mungkin. Saya kira ini bisa menjadikan landasan hidup bagi semua orang sebetulnya, ketika orang mencoba mencari pekerjaan, meskipun sesungguhnya pekerjaan itu bukan cita-cita. Bisa saja kata Piping tadi bilang ya, mungkin sebagai batu loncatan, terpaksa karena ada kerjaan lain atau hal lain. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam ranah pekerjaan kita, ya istilahnya suka nggak suka, mau nggak mau, itu harus mencintai pekerjaan kita ya, Ping ya. Iya, betul. Betul. Nah, kalau saya tanya seberapa cinta pekerjaan, Piping sangat luar biasa dedikasinya, karena sekarang sudah mencapai suatu puncak yang luar biasa posisi. Nah, menurut Piping sekarang bagaimana kalau dibandingkan perawat yang dulu dan sekarang? Kalau dulu kan Piping produknya SPK. Apakah kecintaan itu masih ada pada orang yang sekarang perawat? Ya, tanpa mendiskriminasikan ya. Ini kita hanya menilai satu perubahan budaya ya, dari budaya yang zaman dulu mungkin bukan budaya milenial, sekarang budaya ke milenial. Tentu paradigma itu sangat berbeda. Bagaimana menurut Piping? Ya, jadi mungkin ya tanpa kita berbicara tentang perbedaan asuhan keperawatan, sebenarnya dulu dan sekarang asuhan keperawatan itu sama. Hanya saja mungkin gini, dulu mungkin banyak praktek-praktek keperawatan yang prosentasenya tuh lebih tinggi dibanding dengan ilmu di kelas gitu ya. Jadi artinya waktu SPK dulu lebih prosentase mungkin sekitar 60% itu praktek. Ya, jadi selebihnya itu kita di ilmu pengetahuan dan sikap gitu kan. Penilaiannya dulu kan ada 3 tuh, knowledge, ada skill, terus sama ada behavior-nya ya, jadi sikapnya gitu ya kan. Nah, semuanya nilai itu 3-3-nya itu harus balance, baru kita bisa lulus, baru kita bisa naik tingkat atau naik kelas gitu. Nah, jadi mungkin itu yang karena keterampilan bagaimana kita berinteraksi dengan pasien itu lebih lama dibanding dengan kita administrasinya gitu ya. Itu produk kita lama gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat saat ini yang caringnya ke pasien itu mungkin nggak dirasakan benar-benar sampai ke kita bisa kayak, kalau boleh sharing dulu, Piping tuh pernah punya pengalaman ya, sampai kita aja lupa ini nama pasiennya siapa, tapi dia tuh inget banget
nama Piping gitu sampai kayak kita apa sih yang udah kita kasih gitu ke pasien, maksudnya itu kan mungkin karena dia ngerasain banget pelayanan kita tuh dari hati gitu kan. Jadi artinya itu yang dikenang terus walaupun mungkin nggak seberapa yang kita kasih dan kita pikir itu semua kayak sama aja gitu loh. Maksudnya artinya kita memberikan pelayanan sama, tapi mungkin ada satu momen di mana itu moment of truth ya, kalau dibilang bahwa ya itulah yang dia bisa rasakan, yang mungkin menurut kita yang pemberi pelayanan itu atau pemberi jasa itu biasa gitu loh. Jadi pernah satu waktu, kalau aku boleh sharing, dan ini mungkin menjadi apa namanya sesuatu yang itu ini merupakan apa ya, kalau aku nggak akan lupakan itu gitu. Jadi satu waktu aku masih dirawat inap, ada satu pasien yang, dan kebetulan pasien ini pasien lama gitu, pasien yang sering bolak-balik. Kemudian pasien ini apnu dan pada saat itu code blue. Kemudian saat itu Piping dinas dan aku sampai naik ke tempat tidurnya untuk RJP, sampai masuk ke dalam lift RJP, terus sampai nggak berhenti sampai ke intensif, baru diambil alih oleh teman intensif. Kemudian pasien itu selamat, luar biasa. Itu perasaan Piping tuh kayak udah bisa menyelamatkan satu nyawa dengan kondisi yang nggak peduli lingkungan, nggak peduli Piping itu harus naik tempat tidur yang genjot terus sampai nggak kerasa lelah dan seterusnya. Tapi pasien itu selamat, dan itu pasien dan keluarga, anak dan seterusnya tuh kalau datang waktu Piping masih di poli aja dia sampai kenal Piping. Dan pasiennya itu nggak ada, udah meninggal akhirnya, tapi anak-anaknya tuh sampai mungkin kesan begitu dalam gitu ya. Jadi itu yang mungkin kita perlu bagikanlah sharing-sharing kepada teman-teman, mungkin ke teman-teman perawat yang saat ini yang dalam tanda kutip milenial gitu. Bagaimana maksudnya kita mungkin itu biasa kan pekerjaan kita yang memberikan, maksudnya kita waktu RJP itu sesuatu yang biasa, tapi pada saat kita bisa menolong satu nyawa yang nggak bisa dibeli gitu, nyawa itu luar biasa gitu. Jadi jadi itu mungkin itu yang apa ya, yang sebenarnya sharing seperti ini itu penting banget buat teman-teman di keperawatan yang sekarang. Jadi antara yang mungkin kita yang pendahulu gitu ya, bisa kita bagikan. Ya, karena memang kita masih dalam suasana International Nurse Day sih memang. Jadi mengenang jasa para pahlawan yang dulu, Ping. Kalau kita boleh flashback ke belakang bagaimana Florence Nightingale meletakkan pondasi-pondasi keperawatan. Saya kira ini yang penting, dan pesan moral Piping ini sangat luar biasa. Saya kira bukan basa-basi, bukan satu hal yang dikatakan bahwa itu hal biasa, tetapi luar biasa, sungguh luar biasa. Memang kalau boleh jujur, saya juga produk dulu memang. Kalau boleh dibandingkan itu memang lain sih memang.